Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Purin. Nah, kita sudah menyelesaikan tema 1. Sudah ya, sudah selesai. Kemarin sudah terakhir. Nah, berarti yang mulai besok sudah bisa mulai hari ini berarti ya. Mulai hari ini sudah bisa mengumpulkan buku temanya, dikumpulkan di kantor di TU ya. Tak tunggu sampai hari Jumat ya, kalau bisa sebelum hari Jumat sudah ada, karena nanti Pak Hafiz lihat, Pak Hafiz nilai juga ya jawaban-jawaban kamu yang ada di buku tema 1 ya. Oke, langsung saja kita berarti sudah masuk ke tema 2 ya, sambil disiapkan bukunya tema 2. Di tema 2 kali ini, kalau di tema 1 kemarin kan kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya, ciri-cirinya. Nah, sudah tahu ya ternyata makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang di tema 2 kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan ya, berarti menyayangi makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Bagaimana kita cara menyayanginya? Ya, sambil itu ada Pak Tukang ya di luar ya. Oke, kalian lihat dulu covernya ya. Cover itu sampul depan buku tema 2. Kalian lihat dulu gambarnya. Benny sedang apa Benny? Benny ternyata sedang memasukkan induk ayam ke kandangnya. Dimasukkan ya. Udah sore suruh masuk kandang. Nanti anaknya nanti ikut ya, anak ayamnya. Terus Lani sedang mencium aroma bunga ya, bunga wangi ya. Nah, ini Dayu sedang menyemprot atau menyiram tanaman tomat. Ini tomat ya, tomat ini disiram, dipupuk atau disiram, menyiram tanaman. Siti sedang menanam pohon. Edo sedang jalan-jalan ya. Terus ini di belakang Udin sedang lari-lari di bawah pohon apel. Ini pohon apel ini. Ya, ini di tema 2 ini kalian akan belajar tentang cara menyayangi tumbuhan dan hewan. Yuk kita buka ke halaman 1. Oke, sebelumnya ya halaman, langsung ke halaman 1. Halaman 1. Ada gambar lagi. Sini apa ini? Edo sedang lari-lari, Lani sedang lari-lari. Ini Dayu ini mungkin juga sedang lari-lari. Ini kalian lihat ini warna apa ini? Kucing, ada domba, ayam jantan, angsa, dan kupu-kupu, ada juga pohon-pohonan. Nah, ini adalah makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tak bacakan ini bawahnya. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Ya, banyak sekali ternyata manfaat dari tumbuhan. Kita lihat satu-satu. Sumber makanan jelas ya, sayur, buah itu dari tumbuhan. Bahan baku industri, bahan baku itu adalah bahan dasar ya. Industri apa yang membutuhkan tanaman? Itu salah satunya adalah industri mebel ya. Ini meja, kursi, terus sofa di rumahmu ya. Itu ada temanmu yang papanya kerja di mebel ya, punya mebel itu Sehana ya, itu temanmu ada ya. Saya tanya-tanya, mebel itu apa sih? Nah, itu pakainya kayu. Nah, kayu itu kan tumbuhan, kayu dari tumbuhan. Nah, itu bisa dipakai untuk bahan baku industri. Peralatan rumah tangga, pernah lihat peralatan rumah tangga yang pakai kayu? Banyak ya. Ada yang centong, ada yang gantungan baju dari kayu, ada yang hiasan, macam-macam. Meja, lemari itu juga dari kayu. Ada bahan pakaian ya, seratnya itu juga bisa dipakai sebagai bahan pakaian. Pewarna alami ya, bisa pewarna alami ya, yang suka masak tanya ibu coba pewarna alami dari tumbuhan itu banyak sekali. Dan kesehatan ya, bisa juga sebagai obat itu tanaman.
Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Oh, bayangkan saja ya, tidak ada tumbuhan di sekitar kita, tidak ada pohon, tidak ada rumput, tidak ada bunga. Bayangkan berarti seperti di gurun pasir, nggak ada pohon, nggak ada rumput sama sekali, nggak ada bunga di padang pasir. Berarti yang pertama ada jelas panas ya, tidak bisa berteduh, panas. Kemudian juga oksigennya jelas kurang karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Banyak sekali kesusahan ya kalau tidak ada tumbuhan di sekitar kita. Balik yuk, halaman 2. Dayu senang membaca. Kali ini yang membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Pohon apel yang tulus. Oh ya, ini bagus ini ceritanya ya. Habis tahun kemarin ngajar kelas 3 ini masih ingat ini ceritanya. Ceritanya bagus. Jadi tema 2 ini kalian akan banyak diberikan dongeng cerita, terus dialog tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Pokoknya banyak cerita, banyak dongeng di tema 2 ya. Oke, yang pertama adalah pohon apel yang tulus. Pohon apel yang tulus. Tak bacakan sambil disimak ya. Bisa dibalik dulu HP-nya, yang penting ada suaranya. Kalian lihat ke buku ya, itu namanya menyimak ya. Dilihat bukunya, Pak Hafiz bacakan. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Oh, berarti ini ceritanya pohonnya bisa punya perasaan ya, bisa ngomong, bisa punya perasaan ya. Jadi ceritanya pohonnya hampir seperti manusia. Waktu berlalu, anak-anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel ya kan, pohonnya bisa bicara. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Berarti sudah besar ya, sudah menikah, sudah butuh rumah ini. Dulu masih kecil main-main toh. Ini sudah dewasa. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Berarti pohon besar toh. Wah, aku sih nggak bisa gambar ini. Ya. Pohon itu punya yang namanya dahan atau ranting ya. Semakin sini nanti semakin kecil, semakin banyak. Oh iya, Pak Alfi juga mengucapkan selamat ya yang sudah memenangkan lomba gambar ya. Yang belum menang nggak apa-apa, nanti pasti banyak lomba-lomba yang lain, lomba gambar juga pasti ada ya. Tetap semangat, nanti pasti ada kesempatan lain lagi. Nah, ternyata pohonnya itu dia motong semua dahannya. Tadinya pohonnya besar, rendang, dipotong dahannya, jadi dipotong gini ya, hilang nanti, seret, hilang. Langsung dipotong ya. Tadinya pohonnya rimbun seperti ini ya, banyak daunnya, tapi karena anak laki-lakinya butuh rumah maka dipotong pohon apelnya. Dia rela ya, ikhlas, dahan-dahannya dipotong. Dipotong. Dipotong, kayunya diambil untuk dijadikan rumah. Nah, tak lanjutkan. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Riang itu gembira. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, senang ya. Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih.
sudah diberi dahan ya, sudah bisa bangun rumah, tidak pernah kembali lagi. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi, berarti lama ya. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, ini ada cerita yang lebih lengkap ya. Nanti kalau sudah berangkat tak lihat, atau kalian bisa lihat di YouTube. Itu ada ceritanya lebih lengkap dari cerita ini. Ya, ini sudah lebih ringkas. Yang lebih lengkap ada, itu ceritanya bagus sekali. Ya, jadi ini adalah ketulusan sebuah pohon apel ya, membantu teman yang sudah menemaninya bermain sejak kecil. Tuh, yo dibalik ada pertanyaan, kita jawab bareng-bareng. Siapa teman pohon apel? Siapa yang lengkap? Teman pohon apel adalah seorang anak laki-laki ya, karena tidak disebutkan namanya siapa ini nggak ada toh, cuma disebutkan anak laki-laki, berarti dijawab dengan lengkap. Teman pohon apel adalah seorang anak laki-laki. 2. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Pohon apel merasa senang, bahagia, boleh riang, boleh senang, bahagia, riang, boleh. Pohon apel merasa senang. 3. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Kebaikannya adalah memberikan dahan-dahannya untuk dijadikan rumah. Boleh. Memberikan dahannya kepada anak laki-laki tersebut. Boleh. Ya, boleh yang mana? 4. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Kenapa? Nomor 4. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena anak laki-laki itu tidak pernah kembali ya, lama kembalinya. Setelah diberikan dahan, lama, sudah tua belum balik lagi ya. Karena anak laki-laki itu tidak pernah kembali lagi. Walaupun akhirnya nanti kembali lagi ya, sudah tua, masih ingat dengan teman pohonnya. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Menangis, kenapa ini? Menangis bahagia. Pohon apel pun menangis bahagia karena dapat bertemu dengan temannya lagi. Boleh. Karena bisa bersama dengan temannya lagi. Boleh. Ini ya. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Tuh, tadi adalah cerita tentang apel yang tulus. Setelah membaca dongeng apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya ia akan gunakan untuk belajar ya, belajar dengan daun kering. Gimana caranya? Kita lihat ini Dayu ngapain ini. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering, di kotak kedua ada 15 daun kering. Di kotak pertama ada 35 ya. Di kotak yang pertama ada 35. Kotak yang kedua ada 15. Isinya 15 daun. Balik, Dayu meletakkan daun kering di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun kering. 35 tambah 15. 35
35 tambah 15. Gampang ya? 5 tambah 5 10. Ditulis 0, nabung 1. 1 tambah 3 4 tambah 1 5. 50. Nah, ini sudah ada 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Gantian sekarang ya, dibalik. Sini berarti yang 15. Sininya 35. Kita hitung lagi. 15 tambah 35. Kelihatan ya? 5 tambah 5 10, nabung 1 tambah 4 2 tambah 3 5. Lu sama ya, ternyata sama, walaupun dibalik ternyata hasilnya sama. Nah, Dayu baru paham ini, ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Ya, mau 35 tambah 15 tambah 35, hasilnya sama. Itu adalah tambah-tambahan. Oke, langsung aja kita isi, cepet ini, gampang ini harusnya. 200 tambah 350 sama dengan, ya, bisa kalian hitung dulu. Seperti ini bersusun, 350 200 350 tambah 200. 0 tambah 0 si 0, 5 tambah 5 550 di sendiri ya, 550. Terus kalau dibalik kira-kira gimana tadi? Sama atau beda hasilnya? Sama, sini 550, bawahnya juga 550. Sama. Nah, terus jadi 200 ditambah berapa ini tadi? 200 ditambahnya 350. Nilainya itu sama dengan 350 ditambah, berarti yang sini yang belum ada adalah 200. Ya, kita ya. Ya, yang lain nomor 2 dan sampai 5 coba dikerjakan sendiri, gampang ya, tinggal kamu ngitung pertama tok, yang lain tinggal lanjutkan ngisi. Terusnya bisa ya. Ini cuma mengajari kamu, membuat kamu paham bahwa dibalik-balik pun hasilnya adalah sama. Yang penting kamu paham itu. 250 tambah 200 tambah 350 hasilnya sama, walaupun dibalik-balik hasilnya sama. Itu adalah ini pelajaran ini ya. Coba kalian isi sendiri nomor 5 sampai nomor 2 sampai 5. Lanjut. Ayo bernyanyi. Wah, ini nyanyi. Siap-siap ini ya. Nyanyi. Hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Tamasya itu adalah piknik ya, piknik apa lagi ya? Pariwisata. Tamasya pariwisata piknik. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara ya. Tahu ya pohon cemara, pohonnya tinggi, besar, tuh cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga ya. Kayunya karena kayunya besar, ini pohonnya besar, bisa dibuat perabot rumah tangga, meja, kursi, lemari. Yang besar-besar, bahkan yang kecil ya, yang kecil korek api itu juga dari kayu, bisa dari kayu cemara juga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Nah, ini sudah ada lagunya. Sudah tahu lagunya ya? Sambil kita dengarkan nih, setelkan. Ya, sudah tak siapkan ini ya. Kalian lihat ini. Nah, perhatikan dulu nyanyinya, ternyata urutannya seperti ini ya. Cemara pohon ramping. Tapi selanjutnya langsung ke sini ya. Jadi kenapa ini dibuat double? Karena nadanya sama. Ini nadanya kan ini. Nah, berarti dari sini cemara pohon ramping lanjut ke ini. Daunnya halus langsing. Nah, terus ini bergerak-gerak kian kemari.
kian kemari, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Lah baru dibalik lagi yang bawah. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, ya. Jadi intinya adalah yang atas dulu dinyanyikan, baru yang bawah-bawah, ya. Tak beri nomor wes. 1 2 3 4, ya. Kelihatan nggak nih pensil kita pakai pulpen? 1 2. Nah, jadi dari sini 1 baris pertama ini langsung ke sini, ya, yang atas dulu. 3 4. Nah, baru kita ambil yang bawah-bawah. 5 6 7, terakhir 8, ya. Ini intinya yang atas dulu, yang atas udah sampai bawah, baru yang bawahnya ini, ya. Urutannya seperti itu nyanyinya. Oke, kita setelkan sambil kalian menyimak ini. Boleh sambil nyanyi yang sudah tahu lagunya, ya, sudah pernah dengar, ya. Lagu Cemara ciptaan A.T. Mahmud. Ini ciptaannya A.T. Mahmud. Ingat-ingat, biasanya nanti di soal ada biasanya. Oke. Nah, itu tadi adalah lagu tentang pohon cemara, ya. Ini lagu ciptaan A.T. Mahmud, ya. Bisa kalian nonton di YouTube, banyak itu. Langsung ditulis saja Cemara A.T. Mahmud. Nah, itu nanti banyak di situ. Oke, sudah ya, itu dulu. Nah, ini baliknya sudah, pembelajaran kedua, lanjutkan besok lagi. Oke, itu dulu untuk pembelajaran hari ini. Saya lagi Pak Awis ingatkan untuk buku tema 1 nanti dikumpulkan, ya. Bisa mulai hari ini, tak tunggu sampai Jumat. Kalau bisa terakhir Jumat sudah ngumpul semua, ya. Nanti Pak Awis lihat, Pak Awis, karena itu juga Pak Awis masukkan ke nilai juga. Jadi yang masih bolong-bolong, kalau ada yang masih bolong-bolong bisa kalian isi dulu, lengkapi dulu, ya. Kecuali yang memang kita lewati, ya. Yang kita lewati yang pertama adalah pembagian, masih kita lewati dulu. Yang kedua adalah tugas-tugas yang berhubungan dengan kelompok, ya. Tugas yang harus berkelompok itu banyak yang kita lewati dulu. Nanti, ya, kalau sudah berangkat kita bisa kerjakan tugas-tugas yang harus berkelompok. Poster kemarin itu kita lewati dulu. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.